adanya buah dari hasil kerja keras. Ayu kan benar-benar kayak single fighter. Pertama kali waktu di Indonesia selama kerja di Aussie gitu. Yang paling nggak enaknya kan kalau kerja farm nggak sakit, kalau aku sakit gitu. Kerja tuh nggak cuman fruit picking, kerjaan tuh bisa kerja picking veggies atau picking seafood, atau kamu kerja di factory, atau kamu kerja di hal yang lain, konstruksi kayak gitu. Tapi memang lebih stereotip sih, memang backpacker tuh lebih ke picking buah, karena picking buah itu mereka bisa ngerekrut orang banyak gitu loh, dibanding sektor-sektor lain dia biasanya lebih kecil. Pembicaraan mengenai pekerjaan di Australia, mostly dari Ayu pribadi, personally, to find a farm jobnya itu melalui web apa atau melalui teman yang lebih valid gitu? Jadi kalau first mover itu emang akan lebih susah. Jadi kalau first mover nggak tahu siapa-siapa gitu. Jadi biasanya kalau first mover memang lebih aman pakai agensi kayak AgriLabor atau Core Staff atau agensi lokal itu lebih gampang untuk dapetinnya. Jadi omongan teman ke teman atau siapapun itu lebih valid. Tapi kalau lebih ke random things itu biasanya dari Facebook tuh banyak, di grup Tasmania itu banyak, atau di grup lokal, orang-orang lokal kayak Tasmania Jobs or Launceston Jobs kayak gitu, atau di country itu agak random, tapi kadang aku pernah dapet job di Avalon itu dari country. Jadi jual diri, iklan, cari kerjaan, itu juga bisa di offer yang legit kerjaannya. Iya. Dan di Facebook juga kalau PD sih mending jual diri, mengiklankan diri bahwa kita itu cari kerja. Jadi kok orang sini tuh nggak gengsi, nggak apa, pokoknya kita itu harus bisa menjual diri dan meyakinkan orang bahwa oh saya ini layak untuk dipekerjakan kayak gitu. Atau yang paling tradisional itu ya door to door, ninggal resume itu paling manual. Menurut Ayu sendiri menjalani working holiday visa di Australia, terutama di Tasmania ya, as a working holiday maker, what you enjoy the most that you living in Tasmania? Jadi aku lebih suka hidup di Tasmania itu karena alamnya tuh indah banget. Jadi view di sini tuh nggak bosenin. Terus airnya aku juga suka, udaranya aku cocok banget. Dan slow pace life, jadi nggak kayak city life itu kan everything fast pace, orang-orang semua kerja gitu. Nggak, lifeku tuh lebih menurut aku sih lebih teratur ya, dibanding aku misalnya kok hidup di kota dengan sistem shift atau dengan stressful kehidupan kota dan dengan trafficnya. Kalau di Tasmania tuh nggak kayak gitu, jadi slow pace-nya itu aku bisa dapet di sini. Karena aku tidak banyak tahu mengenai kehidupan farm, yang aku tahu kalau apply di farm job itu mostly dari kita tuh harus punya own car. Itu benar-benar chance diterimanya tinggi, atau kita tuh bisa kayak misalkan aku misalkan I don't have a car tapi aku mau farm job. Terus gimana untuk mengatasi situasi kayak gini, atau aku harus punya car dulu gitu untuk bisa mengalami kehidupan farm? Kalau di Tasmania sih having car itu itu tuh sangat a must have. Jadi kalau di sini tuh farm daerahnya itu lumayan terpelosok dan banyak akses yang tidak terakses bus, bahkan bus pun nggak banyak di sini. Jadi having car itu emang harus, dan nggak cuma kerja di farm, kerja di sektor lain pun di sini memang require untuk have a car, karena public transport di Tasmania itu nggak bagus. Kalau kecuali kamu tinggal di city dan hanya kerja di city gitu ya, butuhnya cuma jalan kaki atau sepeda atau bus, oke lah. Tapi kalau sudah agak ke suburb itu bis itu, aku pernah tinggal di suburb itu bis weekend nggak ada. Cuma 30 menit dari Launceston, dari city yang besar di Tasmania itu 30 menit doang. Bis 1 minggu nggak ada. Terus dia hanya ada sehari 4 kali kalau nggak salah bisnya.
berbicara mengenai own car, Ayu sendiri saat datang ke Tasmania itu kan you don't have a car, right? Itu bagaimana to get a job? Kayak bisa chance diterimanya kayak ini anak ini nggak punya car nih gitu. Jadi waktu aku pertama kali datang itu, kalau waktu itu aku jujur nggak punya mobil, bilang nggak punya mobil tuh selalu ditolak gitu kan. Sampai akhirnya aku nggak ngelamar kerja di Propoli dulu itu, aku nggak bilang apa-apa kalau aku nggak punya mobil. Sampai udah doing paperwork, siap kerja besok, baru aku bilang ke agensinya, aku bilang, ada pekerja lain nggak yang tinggal di Launceston buat barengan? Terus agensiku bilang, lo kamu kok nggak punya mobil lah, kenapa kamu nggak bilang bla 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 bla. Akhirnya mereka work out nyariin siapa pekerja yang kerja yang lewatin Launceston. Kalau enggak ya pada saat hari pertama itu gimana caranya kamu bisa sampai sana. Begitu kamu udah nyampe sana, nanti baru ngobrol sama teman kerja yang punya mobil, minta dijemput dan antar, terus nego masalah bensin kayak gitu. Yang penting on the first day itu kamu you should make it gitu. Kayak dapet dulu aja gitu kan, terus find a solutionnya gitu for the transport gitu. Gila, aku amazed banget karena kan aku tinggalnya di city kan, terus nggak ada masalah kayak gitu, public transportation is enough, cuma tap opal selesai. Ya jadi kalau tinggal di regional area sih memang dengan skala tantangannya seperti itu. Cinta ya sama Tasmania. Tasmania tuh udah ya ampun kayak udah kayak rumah ya buat aku lebih tepatnya. Jadi nggak ada yang hal membanggakan tuh selain aku tuh tinggal di sini gitu. Akhirnya tinggal di mana tempat yang aku impikan, dan aku impikan dari Indonesia dulu. Aku dulu mimpinya cuma tinggal di negeri yang indah, terus ada bunga-bunga atau hewan-hewan yang eksotik gitu. Menurut aku bayangannya kan Eropa kayak gitu kan. Eropa di Tasmania ada. Jadi ya udah kayak cherry blossom juga kita punya gitu kan. Lavender kita punya. Jadi I'm living in my dream already gitu loh. Jadi kalau menurut aku sih cari uang itu kalau aku sekarang sih tidak berpikir sebanyaknya, tapi secukupnya. Mereka mencari hours sebanyak mungkin, mencari uang sebanyak mungkin. Karena purpose mereka ya macam-macam ya, ada yang pengen pulang, ada yang pengen tinggal di sini, dan mereka berpikir mindset bahwa dengan uang mereka akan bisa mendapatkan segalanya. Tapi sebenarnya aku belajar ketika aku sudah di sini dan bekerja dan terjadi sesuatu, yang penting itu sebenarnya adalah uang yang cukup untuk kita membayar bills, untuk nabung sedikit nggak masalah, yang penting kita itu sehat. Jadi asuransi itu penting. Jadi jangan pelit untuk kebutuhan yang kita itu sangat-sangat butuhkan. Memang di Australia itu bills mahal, kayak insurance, third part untuk mobil, rejo dan lain-lain itu mahal. Tapi kalau itu emang esensial, jangan pelit untuk itu, apalagi asuransi. Aku udah ngerasain sendiri sakitnya di sini kayak gimana sendirian. Waktu itu first year aku inget banget, itu winter awal pertama kali aku alamin. First year winter aku sakit. Waktu itu infeksi radang mulut, aku nggak bisa makan, mulutku bengkak semua. Terus gimana? Infeksi ya, aku nggak bisa minum antibiotik yang bisa beli di apotek. Jadi aku harus ke dokter, dan itu nggak sedikit gitu loh ngabisin untuk ke dokter. Tapi untung nggak nyampe rumah sakit kan ya. Insurance itu penting banget. Jadi please, kalau aku sih begitu datang segera langsung asuransi, dan mobil terus diasuransikan juga harus segera didaftarkan, karena kita nggak pernah tahu kita tertimpa masalah di sini. Jangan sampai ya kita niatnya nabung uang hanya untuk seberapa, habisnya malah lebih banyak. Exactly, bener banget. Nah, terus untuk mereka yang kayak ragu gitu kan, misalkan mereka datang ke suatu state, terus state tersebut itu kayak hard to get a job. Ayu pernah kan ngalamin kayak, aduh susah banget nih sampai nggak dapet job. Nah, saat Ayu mengalami hal tersebut, apakah Ayu tetap terus apply the job atau Ayu berpikiran untuk moving? Aku waktu itu hanya berpikiran untuk apply job masih di state itu misalnya. Jadi kalau misalnya aku nggak dapat job di daerah selatan, Tasmania misalnya, ya aku coba cari job di daerah utara Tasmania. Tapi aku nggak nyampe ke mainland, kejauhan. Jadi masih satu lingkup, masih satu state. Kalau menurut aku satu state itu lebih mudah. Begitu udah satu state itu kan
mereka agensi itu nggak cuma satu. Kalau misalnya kamu nggak tahu siapapun ya, saya agensi pekerja itu kan nggak cuma di Hobart atau di Launceston, yang di pinggir-pinggir kota-kota kecil masih ada. Itu dicoba di-apply dulu, karena menurut aku employer itu akan nge-hire kamu kalau kamu sudah di tempat, bukan interstate. Beda cerita kalau kamu pakai agree labor interstate dilempar-lempar nggak masalah. Kalau di sini local employer lebih suka ya kamu udah di sini. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi nggak? Ya intinya sih banyak orang yang pengen mengejar mimpinya gitu ya, dan sering bertanya ke aku. Terus aku bilang, lah kamu udah kerja belum untuk mengejar mimpi kamu? Aku bilang kayak gitu. Yeah. Terus aku dulu juga bisa di sini pun dari bermimpi, tapi nggak dibawa tidur. Saya mimpi itu sambil bekerja untuk merealisasikan mimpi itu. Lah itu yang menurut aku penting. Jadi mimpi itu ya akan terus menjadi mimpi kalau kamu nggak kerja untuk itu. Bener banget. Dan aku harap yang mendengar ini mereka tuh jadi bener-bener belajar dari pengalaman Ayu sendiri. Kita sebagai different individu akan mengalami different problem gitu kan. Karena aku sama Ayu aja berbeda gitu, walaupun kita memegang sifat yang sama. Jadi gimana caranya kayak kalian tuh harus bener-bener siap mental kalian di saat masalah itu datang di diri kalian gitu, karena setiap orang pasti akan mengalami hal yang berbeda. Well done, so thank you so much untuk menjadi speaker di my podcast in this time. Bahwasanya chasing a dream itu kayak you not only just a dream but you have to act. Dengan little step kalian akan nyampe ke mimpi kalian. So betul ya. Thank you banget untuk Ayu. Semoga no worries, lancar, sukses, and everything di Tasmania. I wish for you, ya. You too, ya. Okay. And see you in the next occasion, maybe. And bye-bye. Bye.